Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali walaupun via daring ya, via internet. Namun sekali lagi ini tidak akan mengurangi semangat kita sebenarnya untuk belajar, terutama belajar tentang ilmu bahasa Arab, yang mana ilmu bahasa Arab ini sekali lagi merupakan bagian dari agama kita. Sebagaimana yang kita sering dengar bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengatakan dalam suatu hadis, Ahibbul Araba li thalathin li'anni Arabiyyun wal Qur'an Arabiyyun kalam ahlul jannah Arabiyyun. Cintailah bahasa Arab karena tiga hal, karena aku adalah orang Arab, Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab, dan bahasa penghuni surga nantinya adalah bahasa Arab. Kita berharap dengan adanya pembelajaran bahasa Arab ini kita bisa lebih memahami lagi tentang ilmu-ilmu agama, terutama memahami sumber-sumber hukum dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya. Yang kita pelajari untuk bahasa Arab kelas 3 ini berbeda dengan bahasa Arab sebelumnya. Kalau bahasa Arab sebelumnya kalian hanya belajar tentang nahwu dan shorof, sedangkan kelas 3 ini kalian akan belajar tentang balaghah. Apa bedanya antara balaghah dan ilmu shorof? Akan saya coba sharekan dulu ya. Karena saya nggak mau memperlama apa istilahnya keterangan karena ini waktu kita terbatas juga. Intinya balaghah itu merupakan ilmu tingkat advance. Presentasi saya bisa dilihat? Bisa ya? Bisa, Zat. Ya, ilmu tingkat advance. Kalau kalian belajar mungkin nahwu dan shorof itu baratnya tingkat dasarnya. Nah, untuk balaghah adalah tingkat lanjutannya. Karena kalau hanya memahami Al-Quran, umpamanya kalian hanya memahaminya secara lisan saja, secara struktur saja, itu tidak akan cukup. Yang harus kita pahami adalah bagaimana mengerti konteks yang ada dalam suatu teks Al-Quran maupun hadis. Untuk itu ilmunya yang merupakan ilmu dasar diantaranya, selain nanti lanjutannya adalah tafsir, adalah balaghah. Jadi sebelum memahami balaghah, semestinya kalian sudah memahami bagaimana konsep nahwu dan shorof. Karena di kedua ilmu tersebut merupakan dasar dalam memahami struktur kalimat dalam bahasa Arab. Nah, nanti untuk konteksnya, bagaimana cara paham, oh ini makna ayat gini seperti ini, makna kalimat ini seperti ini, baru pahamnya di balaghah. Secara ringkas, ini apa beda antara ketiga ilmu ini, antara balaghah, shorof, dan nahwu ya. Beda ketiganya antara balaghah, nahwu, dan shorof itu, ilmu shorof itu adalah linnadri fi abniyatil alfat, untuk bisa memahami struktur kata. Jadi shorof itu untuk bisa paham struktur kata dalam suatu susunan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu yang paling kecil itu huruf. Kemudian huruf dikumpulkan dengan huruf yang lainnya menjadi suatu kata. Nah, perubahan kata dari satu kata ke kata yang lainnya atau untuk membuat suatu kata yang baru dari kata yang sebelumnya itu kita pelajari dalam ilmu shorof.
atau dalam bahasa umumnya disebut morfologi. Sedangkan untuk bisa memahami struktur kalimat, jadi setelah kata disusun menjadi satu, menjadi suatu kumpulan kata yang disebut dengan kalimat. Dan untuk bisa memahami kalimat, mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya, itu kita pahami lewat nahwu. Nah, apakah cukup untuk bisa paham suatu kalimat dalam bahasa Arab dengan ilmu dua ini? Sebenarnya sudah cukup, namun tidak dalam. Untuk itu perlu ilmu yang lainnya, yang mana kita bisa memahami tarkibnya atau kalimatnya. Terkadang ada orang mengatakan, ini Ahmad. Kata-kata ini Ahmad itu kalau strukturnya kita pahami menggunakan nahwu, maka ini itu adalah subjek atau mubtada, Ahmad itu adalah apanya? Khobar atau predikat. Nah, kata-kata seperti itu saja, kita hanya bacanya sekilas saja, kita hanya paham ini subjek, ini predikat. Tapi apa yang ada di balik kata itu atau kalimat itu, kita perlu paham dengan menggunakan balaghah. Contohnya, menggunakan kata ini Ahmad itu umpamanya di dalam suatu situasi dan kondisi yang tertentu, maka maknanya berbeda. Contohnya, ketika, nah ini namanya siapa aja, saya coba lihat. Zamil Akbar mamanya, atau Julian Eka, ya Julian Eka saja saya gunakan. Mamanya Julian Eka ini mau melamar seorang gadis mamanya. Ya, dia bersama orang tuanya, untuk melamar seorang gadis ini tadi. Kemudian orang tuanya karena ingin mengenalkan nama Julian Eka tadi, dia akan mengatakan kepada orang tua yang mau, contohnya gini semuanya. Mohon maaf Bapak, saya datang ke sini, ini ingin melamarkan anak saya. Namanya kemudian orang tua si gadis tadi ngomong, mana anaknya? Ini Julian Eka. Menunjukkan kata-kata ini Julian Eka itu maknanya untuk menunjukkan bahwa ini calon suami, ini calon yang melamarkan. Berbeda konteks dengan ketika kita berbicara dengan teman. Namanya Julian Eka ngomong sama Zamil tadi ya. Mil. Nah, umpamanya ada seseorang yang lain, siapa yang lainnya umpamanya? Yang lainnya itu adalah Wahyu namanya. Wahyu. Ya, Wahyu. Namanya Wahyu. Nah, Wahyu ini ingin mengenalkan kepada Julian tentang nama Zamil namanya. Julian, ini Zamil. Kata-kata ini Zamil itu artinya adalah ini temanmu yang baru. Ya. Temanmu yang baru. Ini tidak ada dalam pelajaran nahwu. Ini adanya di mana? Di balaghah. Maka balaghah itu sejatinya adalah untuk memahami struktur kalimat dari segi maknanya, kontekstualitasnya, biar kita bisa paham lebih jelas lagi. Ya, itu tadi diantara beda dari tiga ilmu ini, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Jadi kira-kira apa bedanya ketiganya, Julian? Halo, Julian. Kalau ilmu sorof itu mengetahui ke struktur katanya. Kalau ilmu nahwu itu ke kata dalam suatu kalimat. Oke. Kalau ilmu balaghah mengetahui makna yang terselubung dalam suatu kalimat. Baik, benar sekali. Jadi seperti itu, sebagaimana yang saya tugaskan kemarin untuk kalian kan, karena saya nggak bisa masuk kemarin kan, karena ada acara PLS ini. Seperti itu, benar yang dikatakan Julian tadi. Jadi intinya ilmu sharaf itu mempelajari suatu kata, sedangkan nahwu itu bagaimana memahami suatu kalimat dari kedudukannya ya, dari fi'il, fa'il, mubtada, khobar semacam itu. Sedangkan ilmu balaghah itu memahami struktur kalimat dari segi maknanya, kontekstualitasnya dan sebagainya. Jadi semacam itu. Contoh yang lain umpamanya, untuk memahami suatu kalimat umpamanya. Ini adikku. Mas Julian ngomong pada seseorang yang ada di sana, ini adikku. Kata-kata adikku
itu kalau dalam konteks ilmu nahwu itu adalah predikat atau khobar ya. Ini itu mubtada, adikku itu khobarnya atau predikatnya. Jadi ini tadi itu subjeknya, adikku tadi predikatnya. Udah selesai, itu dalam ilmu nahwu selesai itu. Tapi tidak selesai atau belum dikatakan kita paham kalimat itu dalam ilmu balaghah karena tergantung situasinya. Contoh mengatakan ini adikku. Kalau di rumah, bila Eka ngomong di rumah itu berarti adiknya yang benar-benar di rumah, adik kandungnya. Tapi kalau di pondok, di sekolah, nah, umpamanya, apakah sama? Umpamanya ngomong kepada calonnya, calonnya Julian, umpamanya. Ini adikku. Calonnya namanya mungkin si A, umpamanya. Nah, itu artinya adikku di sini apakah adik beneran? Kira-kira. Jamil sama Wahyu, kira-kira adikku itu apakah adik beneran? Belum tentu. Belum. Itu bukan adik beneran, bisa jadi itu kekasih. Ya kan? Ya. Bisa jadi adik itu adik ketemu gede, semacam itu. Sehingga tergantung konteksnya. Yaitu dipelajarinya di balaghah. Balaghah itu ilmu lanjutan dari ilmu nahwu dan sorof tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar dari segi definisi dulu. Apa definisi dari ilmu balaghah? Ilmu balaghah dari segi kata, secara leksikal ya, dari segi arti bahasa, itu adalah dari kata intiha wal wusul. Intiha wal wusul. Intiha wa wusul. Ya, saya coba mutkan dulu yang lainnya. Oke. Intiha wa wusul. Itu balaghah. Apa itu intiha? Intiha itu akhir penghadisan. Sedangkan wusul itu sampai. Berarti artinya intiha wa wusul itu seseorang sudah sampai pungkasan atau sampai tumeka. Bahasa Jawanya tumeka. Al-intiha utawi intiha iku maknane pungkasan, tumeka. Al-wusul itu artinya intiha itu pungkasan, al-wusul itu tumeka. Berarti balaghah itu adalah secara bahasa adalah al-intiha wa wusul. Sampainya suatu maksud hingga akhir yang dituju dari maksud kalimat tersebut. Intinya seperti itu. Nah, sedangkan secara istilah, hanya sebelum kita bicara istilah, kita bicara tentang arti bahasanya dulu. Dalam suatu kalimat umpamanya ada sebutan balaghal gulam, balaghah wus wusul, wus temeka, wus pungkasan, sapa al gulam, seperti itu umpamanya. Atau dengan makna yang lainnya balaghah wus temeka, sapa al gulam, wong lanang. Nah, itu sampai berarti artinya balaghah tadi. Atau maknanya secara bahasa Arab adroka wa wasola sinnal buluk wa rusyd. Jadi sudah sampai seumur balik dan bisa membedakan antara baik dan benar. Berarti balaghah ini artinya adalah sampai, adroka wa wasola, mengerti sampai maksud tujuan. Oke. Terus selanjutnya ketika ada orang mengungkapkan balagtu al masjidah, aku sudah sampai di masjid. Balagtu al masjidah, aku sudah sampai di masjid. Itu artinya kata balagtu ini juga sama, sampai. Sampai di mana? Masjid. Berarti sudah sampai ke tujuan yang utama dari, umpamanya saya mau pergi ke masjid. Kalau mau pergi kan masih dalam perjalanan. Sedangkan kalau sudah mengatakan balagtu al masjidah, itu berarti benar-benar sudah sampai di masjid. Sudah sampai tempatnya masjid itu. Kalau wasaltu al masjid itu mungkin masih gawang-gawangnya. Tapi kalau sudah ngomong balagtu dan nyampe di dalam masjid. Jadi beda antara wasola dengan balaghah itu. Kalau balaghah itu udah intaha wa wasola wa intaha, sedangkan wasola itu hanya sampai saja.
Namanya kalian mau pergi ke Trensen dari Surabaya. Mungkin sampainya sampai Jombang Kota, itu kan belum nyampe ke mana Trensen. Tapi kalau kalian mengatakan balak tu Trensen, oh berarti kalian benar-benar sudah sampai ke Trensen, sudah nyampe tujuannya. Itu mananya dari balago tadi. Sampai. Arti istilah, secara istilah di sini saya sebutkan menggunakan bahasa Arab ya, biar lebih jelas. Nanti akan saya coba artikan dengan menggunakan bahasa Indonesianya. Istilahan yang dalam makna istilah, istilahan yang dalam makna istilah balaghah itu artinya adalah ad-dhuhuru utawi jelas, wal bayan lan tampak, walintiha lan pungkasan, ilal makna maring makna. Jadi makna istilahnya dari makna balaghah yang pertama adalah jelas, tampak, sampai akhir yang dituju dari suatu makna. Jadi ketika kita menyampaikan suatu kalimat, kalimat kita sudah jelas, sudah sampai tujuan yang dimaksud dari makna tersebut. Atau yang kedua, istilah yang kedua, bisa juga dimaknai seperti ini. Bulughul muradi bilafzil jayyid. Bulughul muradi, sampainya suatu maksud bilafzil jayyid, dengan lafaz yang bagus. Bisa menyampaikan suatu ungkapan dengan menggunakan lafaz yang bagus. Itu disebut juga dengan balaghah. Makanya dalam istilah balaghah nanti kalian akan mendapatkan ungkapan-ungkapan yang indah-indah. Nah, Quran itu indah. Bahasa Al-Quran itu sangat indah. Hampir tidak ada dalam istilah-istilah Al-Quran yang tidak indah. Makanya nanti dalam bahasanya Al-Quran nanti kita akan bicara sesuatu yang indah-indah di dalamnya. Nah, tuh. Baik, saya lanjutkan. Yang baik, yang bagus. Orang yang mengerti balaghah itu akan bisa mengungkapkan ungkapan yang bagus-bagus, nggak bisa atau tidak berbicara dengan menggunakan ungkapan yang kasar. Misalnya orang-orang yang berbicara dengan menggunakan balaghah ini mestinya bahasanya itu lebih halus, lebih bagus, lebih sopan daripada yang tidak mengerti balaghah. Itu biasanya seperti itu. Tergantung, karena bisa menempatkan kata-kata sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sedangkan istilah berikutnya, makna istilah berikutnya bisa juga diartikan balaghah itu adalah al-qaulul balighu al-mu'athir, suatu ungkapan yang sampai tujuan dan bisa membekas dalam hati seseorang. Coba gini, bayangkan. Kalian ketika berbicara dengan seseorang, umpamanya kalian mengungkapkan kata-kata kamu cantik. Kira-kira kata-kata ini sudah bisa dipahami seseorang nggak? Mungkin bisa, iya. Kamu cantik, selesai, orang paham. Tapi membekas nggak kira-kira? Di beberapa pikiran orang, kadang kata-kata itu hal yang biasa. Kata-kata itu hal yang biasa, tidak membekas mungkin. Beda dengan ungkapannya seperti ini. Sejak pertama kali, umpamanya Argi atau mungkin Julian ya, mengatakan kepada seseorang, sejak pertama kali aku di sini, ketika aku melihatmu tiada hari tanpa memikirkanmu. Aku melihatmu bahkan melihat bunga yang memekaran, yang wanginya tidak bisa kulupakan, seperti itu. Kira-kira ungkapannya seperti ini, padahal maksudnya untuk mengungkapkan kamu cantik, beda enggak maknanya dengan ungkapan yang sederhana tadi, kamu cantik, dengan ungkapan yang kedua tadi, sejak pertama kali aku melihat. Beda enggak? Beda. Sama. 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 Sama, ungkapannya sama. Maknanya mungkin beda. sama, tapi beda enggak? Maknanya sama, ungkapannya berbeda.
Ya, tapi kira-kira pengaruhnya beda nggak? Ya. Ya, lebih melekat yang mana kira-kira? Yang kedua. Yang kedua. Lebih melekat yang kedua. Seperti itu. Itulah ungkapan balagho. Jadi tidak hanya berbicara menggunakan kalimat saja, tapi bagaimana membuat kalimat itu membekas. Ya, oke. Yang berikutnya, takbir al-hasan al-jayyid. Takbir al-hasan al-jayyid. Yang kedua. Ungkapan yang bagus dan juga fasih. Fasih itu kalau kita terjemahkan sebenarnya bukan fasih yang menggunakan short, bukan itu. Fasih di sini dalam ungkapan bahasa Arab itu sejatinya adalah bisa menempatkan ungkapan itu sesuai dengan kondisinya atau baku. Jadi struktur yang digunakan itu baku, kalimatnya baku. Bukan menggunakan kata-kata gaul. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini, lu mau kemana? Nah itu ungkapannya mungkin orang bisa paham, tapi tidak fasih. Kenapa? Karena secara struktur kalimat bahasa Indonesia itu tidak baku. Nah, dalam balagho kita harus mempelajari suatu kalimat itu ketika kita sampaikan juga baku. Jadi tidak hanya bagus, tapi juga baku. Nah, itu. Saya persingkat karena waktu kita tinggal 10 menit lagi di platform dari Zoom ini. Untuk itu, balaghoh itu sejatinya adalah ilmu yang digunakan agar sang mutakalim an yuballigha muradahu minal ma'ani min khilalil kalam. Bisa menyampaikan maksud yang diinginkan dari ungkapannya dengan suatu ungkapan-ungkapan yang bagus. Tidak, balagho itu adalah bagaimana seorang mutakalim itu bisa menyampaikan maksud yang diinginkannya dengan ungkapan-ungkapan kalimat yang bagus. Nah, itu disebut balagho. Sekali lagi, balagho adalah menyampaikan suatu makna dan maksud melalui kata-kata yang baik. Saya tambahi ya, kata-kata yang baik. Tapi intinya sebenarnya bisa menyampaikan makna dengan kata-kata sehingga orang itu bisa paham itu. Intinya seperti itu. Untuk memahami Al-Quran tadi. Sepertinya dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 63, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang artinya adalah di sini ada kata-kata qawlan baligha. Qawlan baligha ini apa artinya? Qawlan baligha di sini artinya adalah baligha ini bukan sembarang kata-kata ya. Qawlan itu ungkapan atau ucapan. Baligha di sini adalah ungkapan yang membekas di hati. Jadi baligha itu membekas di hati. Maka orang yang bisa menggunakan balagho itu bisa menggunakan kata-kata yang bisa membekas di hati. Atau minimalnya bisa memahami Al-Quran hingga bisa membuatnya paham sejelas-jelasnya sehingga arti yang ada dalam ayat tersebut membekas dalam hati. Contohnya kata ini, anar. Yang kalian pahami dari kata anar apa? Kira-kira apa, Zarfan? Neraka. Neraka. Api. Oke, api. Tapi kata-kata nar dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia namanya neraka. Beda enggak kira-kira? Apa rasanya itu beda enggak? Kalau kita anggap nar, neraka. Kan orang akan beda kan pahamnya. Kita pahamnya neraka itu lebih membekas dalam hati kita karena ini biasa kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Karena kan dalam bahasa Arab kita nggak biasa mendengar kata nar ini karena kita orang Indonesia. Maka seorang yang mempelajari ilmu balagha ini minimalnya harus paham ilmu bahasa Arab. Jadi sering-sering baca Arab gitu. Al-Jannah juga ini kata-kata jannah biasa aja mungkin. Tapi ketika dengar kata surga, bayangan kita udah wah luar biasa. Tadi di antara hal yang bisa kita pahami dari sekilas dari kata-kata dalam bahasa Arab
yang nanti bisa membekas kalau kita paham benar-benar maksudnya. Untuk itu, untuk bisa paham benar-benar balaghah itu yang harus kita pahami adalah walaisatil balaghah qabla kulli syai' walaisatil balaghah qabla kulli syai' illa fanan minal fununi ya'tamidu ala safa'il isti'dad al-fitri wa diqqati idrakil jamal wa tabayyunil furuqil khafiyah baina sunufil asalib. Jadi sesungguhnya balaghah itu sebelum semua hal itu adalah ilmu yang suatu keterampilan dari segala macam keterampilan berbahasa Arab yang di dalamnya itu tergantung bagaimana seseorang itu memiliki kesiapan hati dan pikiran dan kejelian dalam memahami keindahan-keindahan dan perbedaan-perbedaan yang tersembunyi dalam ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Maka orang harus paham itu. Harus paham bahasa Arab secara lisan dulu, atau secara struktur kalimat dulu, atau struktur kata dulu. Itu secara sekilas ya. Dari sini ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan. Julian dan yang lain-lainnya. Barangkali ada yang mau bertanya. Sebelum nanti saya coba akhiri. Jadinya nanti kita akan mempelajari ilmu balaghah ini. Pelajari ilmu balaghah ini nantinya yang akan kita pelajari nanti untuk analisa ayat-ayat Al-Quran, sehingga nanti ketika kita baca Al-Quran itu lebih membekas di hati kita. Karena ada orang doa, tapi doanya itu seakan-akan dihafal. Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi hanya paham doanya saja, tapi atau lafadznya saja, tapi nggak paham makna terdalam dari kata-kata itu. Nah, harapan kita ketika kita belajar balaghah nanti, kita benar-benar bisa meresapi makna yang terkandung di dalam suatu ayat, suatu ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab dengan dari doa maupun dari kata-kata yang lain. Jika nanti ketika doa itu pun nggak salah, maknanya pun luar dalamnya kita paham. Jadi itu tadi harapan-harapan kita, tujuan kita ketika kita ingin belajar bahasa Arab. Terus bukunya apa nanti? Insya Allah bukunya nanti ini, kitab yang akan kita gunakan adalah Jaharul Maknun nanti. Nah, insya Allah ini nanti akan kita pelajari di sini nantinya. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Ya. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan nadzuman ya. Nah, sengaja saya menggunakan kitab ini biar nanti kalian tuh bisa nadzuman. Bisa nadzuman atau bisa nyanyi-nyanyi. Sambil nyanyi-nyanyi nantinya gitu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Belum saya akhiri karena ini tinggal 3 menit. Wahyu, barangkali sebelum dicari ibunya, nanya tadi dicari ibunya, nggak ada ya? Saya mau nanya. Monggo. Wahyu ya? Oh, kamu nyalakan ya? Ya. Kalau Silakan. itu nahwu sorofnya belum benar, belajar balaghahnya gimana? Ya, sebenarnya aslinya kita itu harusnya udah bisa paham minimalnya nahwu sorof. Minimalnya nahwu sorofnya sudah benar dulu. Secara dasar, tapi nggak ada masalah namanya pengenalan. Ini harus kita pelajari karena apa ya? Masa excellent and Quran science, ilmu Quran saja masih nahwu sorof, nggak paham makna terdalam, kan ya lucu. Nanti itu hanya kata-kata, nggak apa-apa, nanti sambil jalan saja. Jelas kita belajar bersama sambil jalan saja. Insya Allah nanti intinya gini. Kalian pelajari ilmu ini, niatkan aja untuk ibadah, biar nanti ketika baca Quran tuh makin meresap gitu aja. Paham, nggak paham, penting belajar. Insya Allah ada berkahnya sendiri. Nggak tahu kapan nanti tiba-tiba Gusti Allah buka ilmu. Buka, apa istilahnya, hati kalian tiba-tiba dapat ilmu min ladunhul khabir. Tiba-tiba paham. Nggak tahu ya. Barangkali seperti itu. Karena yang ngarang kitab ini itu bukan sembarang ulama, kitab Jawarul Maknun. Yang ngarang seorang ulama sufi, waliullah.
Itu dia sengaja ngarang kitab ini pakai Naudoman karena murid-murid itu tanya, satu nggak paham-paham balaghah Yai, mohon jenengan bikinkan kitab untuk orang Arab ya, abad ke-14 atau ke-15 Masehi. Jadi udah lama sekali. Nah, nanti juga kita akan belajar bagaimana memahami tasawuf juga lewat ilmu dhamma. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Bismillah saja. Yang penting kita belajar ini kan walaupun nggak bisa semuanya yang kita pelajari dalam istilah kaidah fikih yang kalian pernah pelajari lewat Pak Afif, lewat Mbah Arif mungkin ya. Ma la yudraku kullu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diketahui semuanya tidak boleh ditinggalkan semuanya. Ini minimalnya kita tahu sedikit-sedikit lah. Ya. Minimalnya tahu sedikit-sedikit biar nanti kita bisa paham secara keseluruhan. Walaupun nggak bisa maksimal, nggak apa-apa. Bismillah saja. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Saya rasa waktunya hampir habis. Setelah ini akan mati sendiri karena ini kita menggunakan Zoom ya. Zoom-nya bukan Zoom yang pro, jadi akan mati sendiri. Saya rasa saya cukupkan demikian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nanti japri saya, nomor saya ada di grup. Silahkan, apapun pertanyaannya. Yang jelas saya akan welcome sekali. Jadi kalau mamanya nggak sempat jawab, nanti terjawab otomatis karena saya menggunakan WA tertentu itu bisa menjawab otomatis. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian kalian untuk masih tetap mau belajar ya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita pelajari hari ini itu semuanya diridhoi oleh Allah.